Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suhayurisko SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 257225054. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah, kelas 8 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan satu ibadah, yaitu berdoa dengan harapan. Mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan kelancaran, kemudahan, pemahaman, dan yang paling penting adalah keberkahan dalam setiap aktivitas kita, terutama dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, Bapak persilahkan Putri Radispa untuk menyiapkan teman-temannya, memimpin doa. Istaizu yaman ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Molas salim salaman ilal ustaz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, waalaikumsalam. Silahkan duduk. Bapak absen dulu ya. Maisi Sarjiani, Mary Hayatul Husna, Hadir, Pak. Radian, Nesa Febriansa, Hadir, Pak. Putri Radispa, Hadir, Pak. Muharsi. Hadir, Pak. Dah, alhamdulillah semuanya sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum itu marilah sama-sama kita mengaji bersama. Kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membaca ayat suci Al-Quran, kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Nah, untuk semangat kita, menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menggunakan ice breaking dengan menyanyikan lagu Amal Apa
dengan irama sedang apa? Silahkan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Amal apa yang disukai Allah? Bersolatlah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada ibu dan ayah. Apalagi yang disukai Allah. Solawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah. Berjuanglah jihad fisabilillah. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ice breaking selanjutnya adalah kitab Allah, 4 kitab, iman kuat, Al-Quran, yes. Oke, terima kasih. Masih semangat semuanya ya. Baik, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, silahkan. Iya, bagus. Ada lagi? Silahkan. Ya, menjaga lingkungan. Baik. Nah, apakah ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Silahkan, Radian. Iya, bagus. Ada lagi? Aldo, silahkan. Iya, ada lagi? Iya, Aisyah. Iya, bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, nampak jelas ya? Coba kita pikirkan. Ketika kalian membeli handphone terbaru, ini iPhone apa nih? iPhone 17 yang lagi hangat-hangatnya. Kalian membeli handphone terbaru, di dalamnya pasti ada buku panduan, bukan? Kira-kira untuk apa? Ya, Nesa, silakan. Iya, ada lagi? Iya, Aisyah, silakan. Supaya bisa menggunakan HP tersebut. Iya, ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup, iya, bagus semuanya ya. Intinya adalah untuk kebaikan handphone kita, supaya awet dan tahan lama. Ya, selanjutnya, jelas? Nah, menurut kalian, mengapa Allah juga memberikan kita panduan berupa kitab untuk kita sendiri? Apa kitab kita? Nah, apa kira-kira? Seandainya kita menjalani hidup tanpa adanya panduan, bagaimana kehidupan kita kira-kira? Ya, Farhan, silakan. Apa? Iya, sesat. Ada lagi? Ya, Maisi. Kehilangan arah. Karena Al-Quran bisa menjadi kompas petunjuk kita. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya, silakan, Radispa. Tidak akan selamat. Jadi intinya adalah kalau kita memegang Al-Quran sebagai panduan kita, insya Allah hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Namun sebelum itu, Bapak ingin informasikan bahwa tujuan pembelajaran kita ada 4. Silahkan, Putri Radispa baca. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian beriman. kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang kedua, Waudi, siswa. Mampu menyebutkan nama-nama kitab beserta nabi menerimanya. Iya, yang ketiga silahkan Radian, siswa mampu menerapkan sikap menghargai kitab-kitab Allah. Yang keempat, siswa dapat mempresentasikan fungsi Al-Quran sebagai solusi menghadapi masalah dalam kehidupan. Nah, namun sebelum itu, Bapak akan melakukan pretest kepada kalian semua. Silahkan dilihat baik-baik, ada 5 soal sebelum Bapak menyampaikan materi kepada kita semua. Silahkan, sebagai nabi yang menerima kitab suci, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, silahkan. Injil. Coba kita cek ya, betul atau tidak? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Waudi ya. Selanjutnya, kita cek lagi.
Ini pertanyaannya sama atau bukan? Kitab Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah apa? Ya, Nesa. Kita cek betul? Iya. Iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan Ya, silahkan. Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang video ini? Silahkan. Apa isi video tersebut? Ayo, silahkan. Membahas tentang apa video ini? Silahkan. Yuk, Mary, silahkan. Itu ada 104. Iya. Tapi yang wajib kita imani yang diketahui hanya 4. Iya, berarti 100-nya tidak diwajibkan. Ada lagi? Cukup? Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terbaca ini apa yang dimaksud dengan iman terlebih dahulu. Nah, iman secara bahasa adalah yakin dan percaya. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita harus meyakini dengan hati, dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah atau lisan, kemudian yang paling penting diamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kitab suci kepada siapa? Kepada Rasulnya, utusannya yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang berisi apa? Kebenaran dan juga petunjuk. Selanjutnya, nah, kira-kira apa 3 unsur yang membuat seseorang itu imannya sempurna? Silahkan. Yang barusan Bapak jelaskan tadi. Ada yang nyimak? Ya. Yuk, silakan. Cukup? Ya, silakan Aisyah. Iya, terus? Iya, kemudian? Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Aisyah ya. Karena sudah ingat. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Kita cek. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani siapa? Bani Israel. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Pertama sebagai apa nih? Ya, bahasa Arabnya huda, petunjuk hidup yang sangat jelas dan benar. Jadi tidak ada lagi kitab-kitab yang lain yang mampu menyaingi Al-Quran. Selanjutnya, Furqan. Artinya apa? Pembeda. Untuk membedakan mana yang hak,
mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya, ya demikian materi yang Bapak bisa sampaikan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian kasus ataupun permasalahan melalui LKPD ini. Silahkan kalian tulis siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi penyajinya, kemudian siapa yang memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silahkan ditulis terlebih dahulu, dibaca LKPD-nya masing-masing, kemudian dijawab dengan referensi yang sudah tersedia. Ada permasalahan? Ada yang tak paham? Silahkan ditulis. Ya. Bapak berikan waktu 20 menit cukup? Bapak berikan waktu 20 menit. Silahkan diskusikan sama teman-temannya. Ayo kerjasama. Saling bantu-membantu, kolaborasi kita semua. Sehingga permasalahan yang Bapak berikan dapat kamu selesaikan. Siap kelompok 1? Siap? Baik, kita persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan maju semuanya ke depan. Silahkan bagi kelompok lain untuk menyimak, ya, fokus, berikan tanggapan dan juga pertanyaan bagi yang belum dipahami. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menunjukkan atau mempresentasikan kita memiliki akal dan ilmu pengetahuan yang sempurna membutuhkan kita suci Al-Quran sebagaimana perjuangan hidup. Akan dijawab oleh Ya, silakan. jawabannya karena manusia modern membutuhkan Al-Quran bukan untuk menghadapkannya, melainkan untuk memandu akalnya agar digunakan secara benar dan secara tingkat kita, sehingga hidupnya memiliki makna yang utuh dan diselamatkan. Dan selanjutnya, sebutkan 4 nama sifat Allah dan mari penanya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 terlebih dahulu, silakan berikan tanggapannya tentang penampilan kelompok 1. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi bagaimana Diskusi, iya. hasil diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak kepada kelompok 1 atas presentasi yang ini. Materi ini sampai tidak dipahami dan presentasinya sangat baik. Saya rasa kami semua mendapatkan wawasan melalui dari kelompok ini. Ya, bagus ya. Berikan aplaus kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan berikan tanggapan berupa pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, kuatkan suaranya ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Raisa dari kelompok 3. Saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Ya. Hanya ada 4 sifat yang diberikan agama. Ya, itu saja. Kelompok 3 bertanya, apakah cuman 4 itu saja kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya? Baik, silakan duduk. Silakan kelompok 1 menjawab. Bagaimana? Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1 ya. Bapak perhatikan
Ketiga kelompoknya hari ini sudah sangat bagus dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke. Nah, Bapak melihat kalian sudah sangat baik dalam kolaborasi, yaitu bekerja sama, sudah mau membagikan tugasnya masing-masing, kemudian kelompok yang menyimak juga sangat fokus terhadap apa yang disampaikan oleh temannya di depan. Nah, sekarang silahkan kalian buka handphonenya. Bapak sudah memberikan link, silahkan diklik link itu. Bapak ingin mengetes kalian, apakah kalian sudah paham, sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini. Silahkan dibuka. Ya, silahkan dicek. Di quizzes ya, itu silahkan diklik. Ya, silahkan. Kalau ada yang sudah masuk, silahkan. Bapak mau cek di sini. Sudah ada yang bergabung belum? Udah ada ya? Ayo kita sama-sama memulai. Sudah masuk 3 kelompoknya ya? Oke. Nih. Nampak soalnya? Ayo. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Silahkan dijawab. Soalnya jelas? Bisa dijawab? Bisa ya? Ayo, silahkan untuk mengetes pemahaman kalian setelah Bapak menjelaskan materinya. Nomor 2, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup adalah termasuk pengertian dari apa? Yuk, jangan sampai salah nomor 2 ya. Nomor 3, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya? Mudah-mudahan ya, sudah ada yang menjawab nih. 1 benar. Ya, bagus. Kita bisa buat nama ya. Udah selesai? Mulai. Mulai aja. Ada yang sulit soalnya? Nah, silakan dijawab. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Selanjutnya kitab ya. Suhuf, ada tentang suhuf juga. Berarti kalian sudah cukup paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, nanti kalian bisa mencari lagi apa jawaban yang masih salah. Cukup ya? Baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau memberikan refleksi terhadap pelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silahkan. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan ataukah membosankan? Silahkan. Bapak ingin ada yang menyampaikan? Silahkan. Boleh laki-laki, boleh perempuan, silahkan. Bagaimana materi kita hari ini? Menyenangkankah? Kemudian apa yang menyebabkan kalian itu senang dengan materi hari ini? Silahkan.
Aisyah, silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, karena Bapak menggunakan medianya yang sangat bagus. Silakan, ada lagi yang lain? Kalau materinya bagaimana? Apakah sulit, mudah, sedang, atau bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Boleh satu saja. Apa yang kamu dapatkan dari sepanjang materi kita disampaikan? Silakan, Ripa. Iya, selama ini ya silakan duduk. Selama ini kita cuma tahu bahwa kitab itu ada 4 saja. Tapi setelah kita belajar materi ini, kita tahu bahwa ternyata ada lebih bahkan 104 kitab. Ada lagi? Mary ada? Cukup? Nah, baiklah. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyampaikan hasil diskusi, kemudian juga menyampaikan pemikirannya, pendapatnya tentang refleksi hari ini. Bapak ingin sampaikan bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama, baru qiyas. Nah, Al-Quran ini dalam kehidupan kita itu seperti laksana kompas. Orang kalau sesat, apa yang mereka butuhkan adalah petunjuk arah, yaitu kompas. Maka Al-Quran di sini sebagai petunjuk hidup kamu. Kalau kamu mau sukses, ayo pelajari Al-Quran. Kalau kamu mau hebat, berhasil, selamat dunia dan akhirat, ayo kamu belajar mempelajari Al-Quran. Dengan cara yang paling rendah dulu. Membacanya, mendengarnya, kemudian menghafalkannya, memahaminya, dan yang paling penting adalah mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, apa pesan moral yang bisa Bapak sampaikan dalam hal ini? Ingat, Allah itu sangat sayang kepada kita semua. Allah itu sayang kepada kita, makanya Allah berikan kita satu buku panduan yang berupa kitab. Kemudian di dalamnya itu ada perintah, ada larangan, ada ancaman, yang mana semua itu kalau kamu ikuti, maka insya Allah kamu selamat dunia dan akhirat. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kamu umatku 2 hal. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis Nabi. Kalau kamu pegang kedua-duanya, insya Allah kamu akan selamat selama-lamanya. Tapi kalau kamu meninggalkan 2 hal ini, maka kecil kemungkinan kamu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini paham semua? Nah, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang materi integritas. Bagaimana kita bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Putri Radispa. Silahkan berdoa. Allahumma inni astaghfiruka ma alamtani bi fardu ilayya inna azati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu yang akan datang. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang. Mati aja. Tutup, udah mati kan? Nah, silakan.